lihat berapa. (2660) 20 ekor 2660. Nah, cukup lumayan bagus untuk usia 4 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat buayam. Salam sehat selalu dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Untuk kali ini saya akan berbagi tentang pemeliharaan DOC di usia 1-4 hari. Seperti teman-teman lihat tadi, untuk BW-nya adalah 266 per 20 ekor, jadi sekitar 132 gram. Jadi untuk usia 4 hari itu cukup lumayan bagus. Nah, bagi teman-teman untuk bisa mencapai kondisi seperti ini sebenarnya enggak terlalu sulit ya, asalkan kita ada kemauan dan tetap memperhatikan kondisi-kondisi yang terjadi selama DOC itu datang. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor ya teman-teman yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya di fase pertama ini. Sebenarnya fase pertama adalah 1-14 hari ya. Ini kita sharing yang sampai 4 hari dulu. Ini saya buatkan videonya dulu. Nah, untuk fase ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan ayam secara signifikan. Ya, yang pertama dari DOC itu sendiri. Jadi untuk bibitnya atau DOC-nya yang datang itu dalam kondisi yang bagus. Terus yang kedua adalah sarana dan prasarana tempat broodingan. Untuk kondisi di kandang saya, untuk broodingan itu antara per meter perseginya antara 40-50 ekor. Itu saya biasa pakai 40-50 ekor. Nah, yang perlu diperhatikan di sini pada masa broodingan, karena broodingan itu adalah semacam rekayasa untuk induk sebenarnya dari ayam. Jadi ya kondisinya benar-benar kita jaga. Jadi untuk pakannya sendiri, kalau di saya itu adalah ini kan sudah mengalami pelebaran. Pada saat DOC datang itu saya masih pakai 50 cm per pakannya. Jadi setiap 50 cm saya kasih pakan. Nah, ini kita sedikit geser karena untuk memberikan space ayam untuk beraktivitas. Jadi sekarang melebar ke 1 meter. Jadi per 1 meter ada ayam di usia 4 hari ini. Kalau pada saat DOC datang, saya pakainya per 50 cm adalah satu pakan. Yang faktor lainnya yaitu mengenai air. Nah, air ini adalah sumber yang sangat menentukan juga. Sebelumnya kita menggunakan air tanah ya, langsung kita ngebor ke dalam sekitar 70 meter. Namun pada saat itu kita terkendala ke bakteri kolinya terlalu tinggi, terus sedimen juga tinggi, terus kandungan logamnya juga tinggi. Kemudian saya beralih ke PAM ya, dari daerah kita itu kita kebetulan depan kandang kelewat jalur PAM, akhirnya saya menggunakan PAM. Nah, dari sisi kualitasnya ini PAM ini memang
standar dipakai oleh manusia. Jadi untuk ayam pasti jatuhnya lebih bagus, karena saya pernah mengecekkan ke dinas kesehatan. Untuk per 100 mg itu kandungan kolinya hanya cuma 1. Itu jauh lebih bagus daripada standarnya adalah per 100 ml adalah 1000 bakteri E. coli. Kalau untuk standar maksimumnya di dinas kesehatan kemarin, kemarin saya pernah mencoba mengetes kualitas air dari PAM. Kemudian selain kualitas dari air, kita juga kualitas pakan. Kualitas pakannya ini kita biasanya mengikuti dari kemitraan. Kebetulan kemitraan yang saya ikuti menggunakan standar dari Pokpan. Kemudian untuk DOC-nya juga dari CP. Jadi alhamdulillah perkembangannya yang seperti teman-teman lihat tadi. Nah, untuk masalah perawatannya sendiri, untuk DOC yang baru datang, kalau di kandang saya, pada saat datang saya berikan tambahan minuman di minumnya ya, itu air yang mengandung glukosa. Saya pakainya gula putih. Jadi untuk per 200 liternya saya pakai 10 kg. Kita larutkan dengan air hangat, kemudian kita saring. Kemungkinan kalau ada kotoran-kotorannya bisa tersaring, baru kita campurkan air 250 liter. Itu saya lakukan selama 2 hari berturut-turut. Kemudian untuk minum selanjutnya saya masih memberikan air yang mengandung glukosa juga, tapi tidak gula, tapi berupa kalau teman-teman biasanya pakainya seperti sorbitol ya. Saya pakai sorbitol, itu juga 1 hari untuk tambahannya. Karena apa? Kalau air gula banyak memberikan manfaat kepada DOC yang baru datang ya, itu karena kan dia ada kandungan karbohidratnya, jadi cepat mengembalikan energi dari ayam, sehingga ayam ini stamina nya cepat kembali. Dan target kita di 2 jam pertama tembolok dari ayam harus terisi, insya Allah terpenuhi. Nah, untuk perawatannya sendiri, selain masalah minuman, makanan, minuman, terus ada suplemen tadi, ada juga pemeliharaan di skam. Usahakan skamnya ini, kalau untuk hari pertama kita masih menggunakan layer dari koran, itu 1 hari atau 36 jam itu udah kita gulung, kemudian ayam langsung menapak di skam. Nah, pada saat kondisi ini skam harus kita usahakan kering. Makanya untuk setelah digulung usia 3 hari, mulai usia 3 hari itu saya sudah melakukan pembalikan skam. Jadi skamnya sudah dibalik untuk menjaga skam tetap kering. Kemudian selain menjaga skam, terus kita juga memelihara kondisi ruangan tetap segar. Ini adalah yang kunci utama juga. Jadi selain pakan, minum, terus tempat broodingan, terus luasan broodingan yang seperti tadi, populasinya berapa, luasnya berapa, itu juga sudah diperhatikan tadi. Ada lagi yaitu tentang menjaga ruangan tetap segar. Jadi antara suhu yang kita berikan kepada
ayam di usia 1, 2, 3 pasti berbeda. Jadi kita lihat standar dan juga kondisi aktual dari ayam. Nah, kalau untuk settingan ini adalah relatif ya teman-teman, tidak bisa dijadikan patokan antara satu kandang dengan kandang yang lainnya, karena kondisi lingkungan juga sangat menentukan seberapa kita harus setting suhunya. Yang jelas kita merasakan atau menjaga kesegaran dari ruangan itu sendiri, sehingga ayam akan tetap merasa nyaman. Nah, begitulah kira-kira teman-teman. Kalau yang kita lakukan tidak ada yang spesial ataupun yang berlebihan, semua standar yang kita lakukan. Tapi yang jelas untuk parameternya kita memang harus sangat memperhatikan dari setiap periode, yang lalu seperti apa, yang kemarin-kemarin seperti apa, terus kesulitannya seperti apa, kendalanya seperti apa, kemudian kita bisa sampai detik ini, kemudian kita bisa menyimpulkan harus seperti ini untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi tidak serta-merta pelihara ayam langsung bisa seperti ini. Saya sudah mengalami bermacam-macam peristiwa. Jadi dari yang gampang, yang susah, akhirnya ketemu formula yang seperti ini. Intinya kesegaran ruangan, terus space dan populasi, terus kualitas pakan, terus kemudian kualitas air, itulah yang menjadi titik poin dari pemeliharaan ayam sampai di usia ketiga ini. Dan yang lain-lainnya kita tidak menggunakan tambahan-tambahan, normal-normal saja, dan alhamdulillah akhir hasilnya seperti ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.